Iguana makan benda asing. Dan benda asingnya tahu nggak teman-teman? Ini loh, masker. Halo Sobat Radian, ya kali ini kita kedatangan pasien iguana dan kondisinya dia sangat lemas dan ternyata dia udah beberapa hari nggak makan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata pas waktu dipalpasi di area abdomen dia terdapat penumpukan adanya feses di area ususnya. Terus setelah itu kita lakukan pemeriksaan X-ray dan ternyata pas waktu pemeriksaan X-ray ditemukan adanya penumpukan feses memang. Terus untuk treatmentnya kita udah coba melalui treatment suppositoria atau penyuntikan di area tubuhnya, tetapi memang kendalanya masih belum bisa selayaknya. Akhirnya kita memutuskan untuk tindakan operasi. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Nah, iguana merupakan salah satu satwa yang sebenarnya satwa liar ya teman-teman, tapi bukan asli dari Indonesia. Tapi sekarang banyak sekali dipelihara oleh para penghobi sebagai salah satu alternatif hewan kesayangan di rumah. Iguana merupakan salah satu jenis reptil berkaki 4, bersisik, dan makanannya tahu apa? Daging. Salah, bukan. Dia makannya sayur. Meskipun bentuknya itu menyeramkan, ternyata dia hewan herbivora. Dan tahu nggak teman-teman kira-kira makanan kesukaan dia apa? Kaktus. Nah, itu ada yang tahu. Betul, kaktus centong, kembang sepatu. Bener banget. Biasanya kalau mereka nafsu makannya turun, para penghobi sering memberikan dua alternatif ini. Lantas kasus apa sih yang sering dijumpain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan pada iguana? Nah, ini ada teman-teman salah satu kejadian yang sebenarnya sih kasusnya nggak begitu banyak, tidak diduga-duga tapi bisa terjadi. Iguana makan benda asing. Dan benda asingnya tahu nggak teman-teman? Ini loh, masker. Nah, bisa dibayangkan apakah ini memang iguananya lapar? Atau memang di sekitar kandangnya itu banyak benda-benda asing yang tidak diperlukan? Makanya penting buat teman-teman memastikan kandang tempat pemeliharaan iguananya itu harus selalu bersih. Diberikan aksesoris-aksesoris seperlunya saja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si iguana. Makan, minum, otomatis ada tempat makan minum. Kalaupun ada aksesoris, jangan aksesoris yang bisa dimakan lah ya. Tapi dia perlu batu teman-teman untuk menggesek-gesek badannya. Ingat, namanya reptil, dia perlu mengganti kulit. Ada fase kulitnya akan mengelupas. Dan si iguana perlu media untuk menggesek-gesekkan kulitnya agar kulit yang sudah tua, yang siap berganti, bisa terlepas dengan sendirinya. Dan yang terpenting lagi teman-teman, iguana, reptil apapun itu tidak bisa mengatur suhunya sendiri seperti halnya anjing kucing. Suhu tergantung dari suhu lingkungan. Jadi teman-teman harus menyediakan lampu khusus untuk reptil. Boleh lampu solar, UVA, UVB, boleh. Tujuannya apa? Selain untuk mengatur suhu tubuh, juga untuk membantu tubuh si iguana mendapatkan vitamin D yang efeknya bisa meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan saluran pencernaan, dan juga mencegah defisiensi nutrisi. Jadi kasus iguana di sini, iguana itu makan masker teman-teman. Mau tidak mau, kalau kita ingin tahu kira-kira beneran makan benda asing nggak sih? Kalau dilakukan pemeriksaan fisik saja, biasanya tidak akan cukup membantu. Ada dua hal yang biasanya dilakukan dokter hewan untuk memastikan ada tidaknya benda asing dalam saluran pencernaan mereka. Yang pertama, ronsen. Yang kedua,
endoskopi. Jadi dua hal ini bisa diaplikasikan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan benda asing yang termakan. Setelah itu dilakukan tindakan operasi untuk mengambil benda asing yang ada. Jadi buat teman-teman, sekali lagi pastikan lingkungan pemeliharaan iguananya, hewannya selalu bersih dan hindarkan dari benda-benda asing yang bisa berpotensi mengganggu kesehatan mereka. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!